Saya pikir itu penting untuk jadi pegangan dan menjadi keteladanan bagi anak muda hari ini gitu. Anak-anak muda ini kan butuh keteladanan. Ini generasi Z, generasi milenial ini kan the majority of the voters. Nah, ke depan ini kan mereka butuh semacam referensi yang akan mereka ingat dalam bukan hanya 5 tahun ke depan loh, tapi 10-20 tahun ke depan. Ini kan sebenarnya adalah persimpangan generasi berikutnya dari Indonesia. Jadi mereka harus punya referensi yang kuat. Bagaimana negara ini dibangun dan apa yang harus dipertaruhkan. Gitu. Dan saya pikir ini sangat penting pelajaran pemilu hari ini bagi anak muda pemilih untuk tidak memilih bukan hanya berdasarkan faktor-faktor pragmatis gitu, atau gimmick-gimmick yang justru menjauhkan mereka dari edukasi berbangsa dan bernegara yang benar. Nah, saya pikir ini juga penting bahwa hasil pemilu nanti seperti apa, tapi inilah pertarungan yang menurut saya harus dimenangkan oleh orang-orang yang percaya bahwa integritas, moralitas, etika berbangsa dan bernegara itu harus ditegakkan. Dan saya pikir mereka punya space besar sih. Kita tahu bahwa paslon nomor 1 kan Anies dan Muhaimin memiliki prospek yang cukup kuat ya. Pak JK juga luar biasa, ada Pak Surya juga datang ke acara JIS kemarin, berbondong-bondong. Kita bisa lihat dari mulai orang masyarakat kecil ya, Wong Cilik itu, lalu kemudian sampai yang sampai level wapres sekelas Pak JK juga harus jalan datang 3,5 kilo dan itu dari mana-mana kan menunjukkan bahwa ada orang yang masih berharap negara ini dibangun dengan sebuah nilai-nilai yang kebenaran yang memang betul-betul bisa diperjuangkan bersama. Ya, ini kalau kita tadi Mas Dimas ngomongin soal trust, seberapa trust nih, terutama para pemilih muda untuk kemudian bisa mengikuti jejak Pak JK dan juga pilihan politik yang diambil oleh sosok seorang Yusuf Kalla. That's good point. Tadi kan pertanyaan Anda adalah kaitannya dengan apakah berita-berita menjelang ketika Minggu Tenang ini, film dan seterusnya itu bisa memengaruhi pemilih. Kalau saya lihat, yang pemilih yang sebenarnya sangat berpotensi untuk terinfiltrasi dengan perubahan sikap atau political attitude dalam memilih di pemilu hari ini, itu adalah generasi muda. Karena masih ada segmentasi bagi mereka untuk mempertimbangkan gitu. Meskipun mereka misalnya melihat intensitas dari sosial media, konten-konten sosial media itu banyak di paslon-paslon tertentu. Tapi mungkin mereka ada sebuah dari nilai-nilai yang dibicarakan dengan keluarga mereka, orang tua, sahabat-sahabat. Artinya swing voters tuh banyak di anak-anak muda. Apakah betul begitu, Mas Bono? Nanti kita bisa bahas ya. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di live event Indonesia Memilih. Namanya juga kita harus pilih, hitungnya tuh susah sekali namanya. Kita mendoakan agar KPPS ini sehat-sehat. Pemirsa support buat Amin, Pak. Support buat Amin. Apa? Support buat Amin. Supportnya dari Bapak untuk Amin sendiri. Supportnya? Oh ini. Oke. Kita tanggapan terkait film Dirty Boat, Pak. Oke. Oke. Kalau Bang, kamera. Wah, silakan aja. Yang dilarang itu berkampanye. Itu dia berkampanye. artinya nggak mempermasalahkan soal pelaporan di Bawaslu terkait komentar Dirty Boat itu, Pak? Nah, ya itu silakan aja. Itu kan hanya maju aja kan. Iya. Bapak Ibu, terima kasih. Sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.